Namanya ayah, tapi tak pernah benar-benar jadi tempat pulang. Ia ada di rumah, tapi hatinya entah di mana. Tak ada pelukan saat kau menangis, tak ada sorakan saat kau berhasil. Hanya sunyi yang kau pelajari sejak kecil. Kau tumbuh bukan dengan bimbingan, tapi dengan luka yang pelan-pelan kau jadikan kekuatan. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, video ini bukan sekadar cerita. Ini cermin untuk kita yang diam-diam tumbuh sambil menahan tangis. Banyak dari kita mungkin tumbuh bersama ayah yang secara fisik hadir di rumah. Kita melihatnya setiap hari, tahu dia pulang kerja, bahkan kadang makan bersama. Tapi secara emosional, kita merasa seperti tidak punya ayah. Tidak ada pelukan hangat saat kita sedih. Tidak ada obrolan dari hati ke hati, dan tidak ada dukungan saat kita merasa gagal. Kehadiran fisik memang penting, tapi bagi anak-anak, kehadiran emosional jauh lebih berdampak. Anak yang tidak merasa didengar atau dihargai oleh ayahnya bisa tumbuh dengan perasaan kosong dan kehilangan arah. Ayah yang tidak hadir secara emosional seringkali membuat anak merasa tidak cukup berarti untuk diperhatikan. Padahal, anak-anak membutuhkan validasi, pelukan, dan kata-kata seperti "ayah bangga sama kamu" untuk membangun rasa percaya diri. Tanpa itu semua, mereka jadi mencari pengakuan dari luar, dari teman, pasangan, atau media sosial. Mereka mudah merasa rendah diri, sulit percaya orang lain, bahkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang terus-menerus meragukan dirinya sendiri. Ini bukan salah anak, tapi karena luka yang tidak pernah sembuh dari hubungan yang kosong sejak kecil. Saat kita tumbuh dewasa, kita mulai sadar betapa dampaknya sangat besar. Kita mungkin bisa hidup mandiri, punya pekerjaan, bahkan keluarga. Tapi di dalam hati, masih ada ruang kosong yang belum pernah terisi. Kita belajar banyak hal sendiri, menghadapi masalah sendiri, dan bertanya-tanya, kalau ayah benar-benar hadir, mungkin aku enggak seberat ini. Inilah alasan kenapa topik ini penting dibahas, karena banyak dari kita memikul beban yang sama. Dan kabar baiknya, luka ini bisa dipahami, diproses, dan perlahan disembuhkan. Salah satunya dengan menyadari bahwa kita tidak sendiri. Saat kecil, banyak anak belajar hal-hal penting dari ayahnya, seperti cara mengayuh sepeda, memperbaiki lampu yang rusak, atau sekadar diajarkan bagaimana bersikap sebagai laki-laki atau perempuan. Tapi bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah secara emosional, pelajaran-pelajaran ini hilang. Akibatnya, mereka sering merasa tertinggal dibandingkan teman-teman lain. Saat motor mogok atau listrik padam, mereka bingung harus mulai dari mana. Bukan karena mereka malas belajar, tapi karena tidak pernah punya panutan yang memberi bekal tentang hal-hal dasar dalam hidup. Bekal hidup tidak hanya tentang keterampilan teknis, tapi juga soal cara menghadapi dunia. Misalnya, bagaimana memperlakukan lawan jenis dengan hormat, bagaimana bicara dengan percaya diri, atau bagaimana membuat keputusan dengan bijak. Tanpa bimbingan dari ayah, banyak anak merasa harus belajar semuanya sendiri, dari kesalahan, dari rasa malu, bahkan dari trauma. Mereka menjadi pribadi yang canggung, penuh keraguan, atau mudah dimanipulasi karena tidak pernah diajari membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya pura-pura peduli. Ketiadaan bekal ini membuat perjuangan mereka dalam hidup jadi lebih berat, bukan hanya secara teknis, tapi juga emosional. Ketika menghadapi tantangan, mereka tidak punya suara ayah di kepala yang berkata, "Kamu bisa, Nak." Tidak ada yang memberi panduan, tidak ada yang memeluk saat gagal. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa belajar dari pengalaman
dari orang baik yang kita temui di perjalanan, dan dari diri sendiri. Walaupun kita terlambat dapat bekal, bukan berarti kita tidak bisa mengejar kehidupan yang layak dan penuh makna. Banyak orang mengira bahwa tumbuh tanpa ayah hanya berdampak pada perasaan sedih atau kesepian. Namun kenyataannya, dampaknya jauh lebih luas dan serius. Di Indonesia, sekitar 20,9% anak tumbuh tanpa kehadiran atau peran aktif seorang ayah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik, ini mencerminkan realitas sosial yang mengkhawatirkan dampak dari ketiadaan figur ayah terlihat dalam berbagai aspek kehidupan anak. Anak-anak yang tumbuh tanpa ayah cenderung mengalami masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan harga diri yang rendah. Mereka juga lebih rentan terhadap perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Secara akademis, mereka sering menghadapi kesulitan dalam konsentrasi dan motivasi belajar yang berdampak pada prestasi mereka di sekolah. Secara ekonomi, anak-anak dari keluarga tanpa ayah juga lebih rentan mengalami kemiskinan saat dewasa. Ketiadaan bimbingan dan dukungan dari ayah dapat menyebabkan kurangnya keterampilan hidup dan motivasi untuk berkembang, sehingga mereka tumbuh tanpa panduan yang jelas dalam menghadapi tantangan hidup. Semua ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga adalah pondasi utama dalam kehidupan seseorang. Ketika pondasi itu rapuh karena ketiadaan peran ayah, maka bangunan kehidupan anak pun menjadi mudah runtuh. Anak-anak dari keluarga harmonis biasanya mendapatkan dukungan emosional, pendidikan, dan tempat untuk pulang ketika lelah. Sebaliknya, anak-anak tanpa ayah harus belajar hidup sendiri sejak dini, memikul luka dalam diam, dan seringkali merasa tidak memiliki tempat untuk berteduh secara emosional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyadari dan mengatasi fenomena ini. Dukungan dari figur pengganti ayah seperti kakek, paman, atau mentor, serta program konseling dan komunitas yang peduli dapat membantu anak-anak ini mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Dengan demikian, kita dapat membangun generasi yang lebih kuat dan sejahtera di masa depan. Di tengah kerasnya hidup yang harus mereka jalani sendirian, ada 4 hal sederhana yang paling dirindukan oleh anak-anak fatherless. Rasa aman, protection, kebersamaan, not to be lonely, bekal hidup, provision, dan pujian, praise. 4 hal ini mungkin terlihat sepele bagi mereka yang tumbuh dalam keluarga utuh, tapi bagi yang hidup tanpa ayah, ini seperti kemewahan yang langka. Mereka tidak berharap rumah besar atau mobil mahal. Mereka hanya ingin merasa dilindungi, ditemani, dipandu, dan dihargai sebagai pribadi yang layak dicintai dan dipercaya. Bayangkan seorang anak perempuan pulang sekolah, melihat teman-temannya dijemput ayah masing-masing, sementara dia harus jalan kaki melewati tempat yang rawan. Atau seorang anak laki-laki yang baru saja berhasil juara kelas, tapi tidak ada yang memuji, tidak ada pelukan, tidak ada rasa bangga yang dibagikan. Mereka ingin dipeluk ketika gagal, ingin ditemani saat sakit, ingin diberikan nasihat saat hendak merantau atau mengambil keputusan penting. Hal-hal kecil ini, ketika hilang, membuat seseorang merasa hidupnya seperti kapal tanpa kompas, berlayar tanpa tahu arah. Dan saat kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang bisa tumbuh dengan lubang emosional yang dalam. Mereka bisa menjadi pribadi yang mudah ragu, mudah kesepian, dan sangat rentan terhadap manipulasi. Bahkan ketika sudah dewasa, kebutuhan itu tetap ada, karena luka masa kecil tidak serta-merta hilang seiring usia. Justru sebaliknya, luka itu ikut tumbuh dan bersembunyi di balik senyum
atau pencapaian yang terlihat kuat dari luar. Karena itu, mengenali 4 kebutuhan ini adalah langkah awal untuk memaafkan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih utuh. Ketika seseorang tumbuh dengan lubang emosional, terutama karena tidak pernah mendapatkan perlindungan dan validasi dari ayahnya, mereka menjadi sangat rentan terhadap manipulasi. Banyak orang di luar sana yang tahu betul cara memanfaatkan celah ini. Cukup dengan memberikan perhatian kecil, kata-kata manis, atau pura-pura peduli. Mereka bisa masuk ke dalam hati seseorang yang sejak lama merindukan kasih sayang. Ini sering terjadi pada perempuan fatherless. Mereka mudah terpesona oleh laki-laki yang memberi sedikit rasa aman dan pujian, karena itu adalah hal yang langka dalam hidup mereka. Laki-laki manipulatif seringkali tidak perlu melakukan banyak hal. Mereka cukup bersikap seperti pelindung, menawarkan tumpangan, mendengar curhat, atau bilang, "Aku bangga sama kamu." Hal-hal sederhana yang seharusnya dulu mereka dapatkan dari ayahnya. Karena kebutuhan itu belum pernah terpenuhi, maka ketika akhirnya datang dari orang lain, walau tidak tulus, dampaknya sangat besar. Mereka bisa percaya sepenuhnya, bahkan sampai rela memberikan segalanya demi mempertahankan rasa dicintai yang selama ini hanya mereka bayangkan. Disinilah bahayanya. Karena luka masa lalu tidak diobati, seseorang bisa jatuh ke dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan yang menyakitkan atau merugikan. Mereka sulit membedakan antara cinta yang tulus dan manipulasi karena belum pernah merasakan cinta yang sehat sebelumnya. Maka penting untuk menyadari pola ini sejak awal, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi justru sebagai bentuk perlindungan diri. Ketika kita sadar bahwa kita sedang merasa rapuh, saat itulah kita mulai punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri dari orang-orang yang datang hanya untuk mengisi celah, tapi tidak pernah benar-benar ingin tinggal. Luka akibat ketidakhadiran ayah secara emosional bukanlah luka yang mudah sembuh dengan bertambahnya usia. Banyak orang membawa luka ini dari masa kecil hingga mereka tua. Walaupun secara luar tampak kuat, mapan, dan sudah menjadi orang tua, di dalam hati masih ada ruang kosong yang belum pernah terisi. Ketika mereka melihat orang lain memiliki hubungan hangat dengan ayahnya, ada rasa iri yang diam-diam tumbuh. Rasa ingin tahu seperti apa rasanya dipeluk saat sedih, diberi nasihat saat ragu, atau dipuji saat berhasil. Hal-hal kecil yang dulu tidak mereka dapatkan. Banyak dari mereka yang bertahun-tahun hidup dengan perasaan ini tanpa menyadarinya. Mereka hanya merasa ada yang kurang, tapi tak tahu apa. Ketika akhirnya tersadar bahwa sumbernya adalah luka dari hubungan dengan ayah, barulah mereka mulai mengerti kenapa selama ini sulit merasa cukup, sulit mempercayai orang, atau bahkan sulit mencintai diri sendiri. Luka ini tidak bersuara, tapi hadir dalam sikap dan keputusan sehari-hari. Ia bisa membuat seseorang selalu ingin membuktikan diri, takut gagal, atau merasa tidak pantas dicintai, semua karena luka yang belum sempat sembuh. Namun, tidak ada kata terlambat untuk menyembuhkan diri. Kesadaran adalah langkah pertama untuk memutus rantai luka ini agar tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Saat seseorang memahami bahwa apa yang ia alami adalah dampak dari kehilangan emosional di masa kecil, ia bisa mulai memilih jalan yang berbeda. Jalan untuk memaafkan, bukan melupakan. Jalan untuk membangun kehidupan yang lebih sehat, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya nanti. Karena meskipun luka ini tertanam dalam, manusia tetap punya kemampuan luar biasa untuk pulih dan bertumbuh. Setelah menyadari luka yang terbawa sejak kecil, harapan terbesar adalah
agar luka itu tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Banyak orang yang tumbuh tanpa figur ayah sadar betapa beratnya hidup tanpa bimbingan dan kasih sayang yang utuh. Karena itu, saat mereka tumbuh menjadi orang tua, mereka memiliki pilihan mengulangi pola yang sama atau memutus siklus itu dengan cara menjadi sosok yang mereka dulu butuhkan. Ini bukan perkara mudah, tapi sangat mungkin dilakukan jika ada kesadaran dan keinginan kuat untuk berubah dan belajar. Menjadi orang tua bukan berarti harus sempurna, tapi hadir. Hadir secara emosional, bukan hanya fisik, mendengarkan dengan sepenuh hati, memberi pelukan saat anak merasa gagal, dan memberikan dukungan tanpa syarat saat anak mencoba sesuatu yang baru. Anak tidak butuh orang tua yang tahu segalanya. Mereka hanya butuh orang tua yang mau bersama mereka dalam proses tumbuh. Dengan menjadi pribadi yang terbuka, penyayang, dan konsisten, seseorang bisa memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anaknya, pondasi yang mungkin dulu tidak pernah ia miliki. Kesadaran ini bukan hanya penting untuk keluarga sendiri, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Semakin banyak orang tua yang mampu hadir secara emosional, semakin banyak pula anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang utuh, percaya diri, dan tidak mudah dimanipulasi. Generasi yang tumbuh dari pemahaman dan kasih sayang akan jauh lebih siap menghadapi tantangan dunia. Maka, meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih bisa ditulis ulang dengan komitmen untuk tidak mengulang luka yang sama. Setelah melalui perjalanan panjang dengan luka dan pembelajaran, satu hal yang sering kali paling dibutuhkan adalah suara yang memberi semangat, suara yang berkata, "Kamu sudah berusaha sebaik mungkin." Bagi mereka yang tumbuh tanpa figur ayah, kalimat seperti ini jarang sekali terdengar. Padahal, dalam situasi sulit, satu kalimat positif bisa menjadi penopang yang luar biasa. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk mengingatkan bahwa seseorang berharga, layak didengar, dan pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Afirmasi seperti, "Saya bangga padamu," atau "Kalau lelah, istirahatlah, jangan menyalahkan dirimu terus-menerus," bisa menjadi pelipur hati bagi banyak orang yang hidup dengan luka batin. Kalimat-kalimat sederhana ini seakan menjadi pengganti suara ayah yang tidak pernah ada, suara yang menenangkan di tengah kegelapan. Dalam kondisi mental yang rapuh, kata-kata semacam ini bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun seseorang kembali menemukan harapan dan arah hidupnya. Itulah kekuatan dari afirmasi yang tulus. Ia tidak selalu menyembuhkan luka, tapi membuat luka itu terasa lebih ringan. Pesan ini bukan hanya untuk anak-anak fatherless, tapi juga untuk siapapun yang merasa sedang kehilangan arah. Bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk merasa bingung, asalkan tidak menyerah. Kita semua butuh diingatkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh keberanian untuk terus berjalan ke depan. Dan jika saat ini tidak ada sosok yang bisa memberikan afirmasi itu, maka izinkanlah kata-kata ini menjadi pengganti sementara. Karena setiap orang, tanpa terkecuali, layak merasa dicintai dan dibanggakan. Mungkin kamu pernah duduk di ruang tamu yang sunyi, sambil berharap ada satu suara lembut yang memanggil namamu. Tapi yang kau dapat hanya diam. Kau belajar tertawa sendiri, tumbuh sendiri, jatuh sendiri. Lalu diam-diam bertanya dalam hati, "Kenapa ayahku ada, tapi rasanya seperti tak pernah benar-benar hadir? Dan sekarang, kamu dewasa, tapi luka itu masih tinggal. Tak terlihat, tapi terasa. Di tengah tawa, kamu tetap mencari seseorang yang mau mendengarkan. Di balik senyum,
Kamu menyembunyikan rindu yang tak sempat dititipkan. Kalau kamu pernah merasa begini, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Banyak dari kita yang tumbuh tanpa pelukan, tapi belajar menjadi pelindung. Yang tumbuh tanpa pujian, tapi berusaha menjadi kebanggaan. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang kuat, meski dunia tak selalu melihatnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku bangga padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.